Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Hikmawati. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif telah memiliki sejarah panjang di Indonesia, bahkan semenjak negara ini mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah dua lembaga tertua yang menjadi naungan badan yudikatif itu sendiri. Kedua lembaga ini mewujudkan fungsi yudikatif yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 24 dan 25 yang berbunyi, kekuatan keadilan adalah kekuatan independen terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Meskipun begitu, badan yudikatif belum memiliki kesetaraan dengan lembaga lain. Karena sebelum reformasi, lembaga paling tinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sehingga pada saat itu, fungsi yudikatif berada di bawah wewenang lembaga legislatif. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sangatta. Saya ingin membahas pengertian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yudikatif merupakan yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksana lembaga peradilan. Nama saya Dina Indriati. Saya akan mempresentasikan fungsi lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan juga mengawasi keberjalanan penghakiman itu sendiri. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga yudikatif. 1. Hukum kriminal. 2. Hukum konstitusi. 3. Hukum internasional. 4. Hukum administratif. Agar kalian lebih paham 4 jenis hukum tersebut, kita akan membahasnya secara lebih dalam. Hukum kriminal. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kasus-kasus kriminal dikontrol dan diselesaikan oleh Peradilan Pidana Indonesia. Peradilan pidana di Indonesia ini mencangkup pengadilan negeri, tingkat kabupaten, pengadilan tinggi, tingkat provinsi, Mahkamah Agung, tingkat nasional. Sedangkan untuk permasalahan hukum perdata umumnya diselesaikan dalam peradilan negara. Terkadang ada pula kasus-kasus tertentu yang dilimpahkan kepada peradilan agama. Hal ini terjadi karena kasus tersebut berhubungan dengan hukum agama. Hukum konstitusi. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan konstitusi negara Indonesia akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jika ada elemen masyarakat yang keberatan dengan undang-undang yang telah ditetapkan, maka dapat diajukan kepada Mahkamah. Nama saya Zulkifli Sayani. Saya akan melanjutkan tentang fungsi lembaga yudikatif, yaitu hukum internasional. Hukum-hukum internasional umumnya tidak diselesaikan oleh lembaga yudikatif suatu negara, tetapi diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mediasi Antar Negara. Namun, jika terdapat kasus kriminal yang berasal dari luar negeri dan menjalankan kejahatannya di Indonesia, maka individu tersebut akan tetap diproses oleh lembaga yudikatif Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya, hukum administratif. Untuk persoalan dan konflik mengenai persengketaan tanah, sertifikat kepemilikan, dan sejenisnya, hal-hal yang bersifat administratif, maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTU). Saya Karyani. Saya akan mempresentasikan tentang wewenang lembaga yudikatif. Setelah melewati zaman Orde Baru, yudikatif turut berubah fungsi. Fungsi tersebut melewati wewenang yang berbeda untuk mengatur stabilitas jalannya sistem perundang-undangan. Selain itu, badan yudikatif ditempatkan untuk lebih independen dan mandiri, sehingga wewenang khusus ditetapkan untuk lebih memaksimalkan proses undang-undang dasar dan struktural kenegaraan. Yudikatif memiliki wewenang untuk memeriksa atau melakukan audit terhadap lembaga horizontal seperti lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, sistem perkembangan politik yang ternyata cukup rumit dan berputar-putar membuat badan yudikatif harus dibantu oleh lembaga-lembaga. Yudikatif sendiri sangat krusial untuk menentukan lajurnya undang-undang. Maka hadirlah lembaga-lembaga yang membantu kinerja badan yudikatif antara lain. 1. Komisi Nasional Hak dan Asasi Manusia yang bergerak dalam
perlindungan dan penanganan HAM di Indonesia. 2. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang bergerak untuk memberantas kasus-kasus di struktur organisasi pemerintah. 3. Komisi Anti Kekerasan Perempuan yang bergerak melindungi hak dari manusia. Nama Wada, saya akan mempresentasikan tugas lembaga yudikatif. Dalam lembaga yudikatif tersebut ada 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jelasan tugas, Mahkamah Agung yang disingkat dengan MA. MA merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. MA diketuai oleh Hakim Agung. MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, MA juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan Nama saya Siti Ismakorina. Ada beberapa tugas Mahkamah Konstitusi yang diatur undang-undang, yakni A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. B. Memutuskan pembubaran partai politik. C. Memutuskan perselisihan dan persengketaan. 3. Mahkamah Yudisial dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada 2001. Pembentukan KY didasari pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang kunjung tegak. Ada beberapa tugas Komisi Yudisial, yakni A. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. B. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. C. Menetapkan calon. Itu saja yang dapat kami sampaikan.